dugaan kasus korupsi berjamaah pengadaan mobil siaga desa tahun 2022 silam. Sampai dengan hari ini jumlah uang cashback dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Majene 2020. Dalam kasus tersebut kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah lebih. Kedua tersangka berinisial BR. Tersangka kasus dugaan korupsi pada kantor P4TK Seni dan juga Budaya Yogyakarta. Korupsi merupakan salah satu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang bisa dilakukan di mana saja, misalnya di perusahaan, di organisasi, di yayasan, ataupun sebagainya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Di mana contoh tindakan korupsi ini seperti suap menyuap, penyalahgunaan uang negara atau jabatan, gratifikasi, dan sebagainya. Korupsi dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri sendiri, yaitu ketika seseorang memiliki nilai integritasnya rendah, maka faktor ini akan mendorongnya untuk melakukan korupsi. Sementara faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan sekitar, di mana jika seseorang berada di lingkungan yang orang-orangnya rentan, bahkan pernah melakukan korupsi, ini dapat mendorong orang itu untuk melakukan korupsi. Jadi, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan ketimpangan pendapatan, serta korupsi juga mengakibatkan menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mencegah korupsi. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan, nilai, dan moral etika. Yang kedua adalah peran keluarga dan lingkungan sosial dalam memberikan teladan yang baik. Yang ketiga adalah penguatan hukum dan pengawasan. Yang keempat adalah peningkatan kesadaran sosial. Dan yang terakhir adalah peningkatan keterlibatan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan kebijakan dan peraturan yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Mahasiswa juga dapat mengkritik peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat dilakukan pada saat kuliah kerja nyata maupun magang praktik kerja, yang dapat mendorong masyarakat untuk mengetahui adanya tindakan korupsi dan mendorong masyarakat untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk dapat bertindak lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ayo berantas korupsi!